Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, kembali kita bertemu dalam Kultum Asyik pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan senantiasa insyaallah Allah berikan kesehatan pada kita sehingga bisa menggapai Ramadan 1443 hingga akhir Ramadan. Dan biasa sebelum kita kaji lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran bersama Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid, saya akan bacakan terlebih dahulu tilawah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumush syahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibacakan tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Dan ini akan kita kaji dalam kesempatan ke depan ini dengan tema bagaimana sesungguhnya Ramadan ini tidak menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segar insyaallah. Beliau sehat, prima ya, mudah-mudahan juga kita semua termasuk pemirsa sekalian juga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kita kemarin sudah banyak mengkaji ayat-ayat puasa ya. Dan kita akan coba melanjutkan. Nah, terkait ayat ini kita akan pada ayat yang ke-185 kita akan dengarkan dan lebih dalam kajian-kajiannya bersama Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid. Ayat ini mengungkapkan motivasi-motivasi bagi kita. Nah, tentu kita akan ungkap ini oleh Kiai Haji Aunur Rafiq. Fadhal Ustaz, apa yang akan diungkapkan nih Ustaz? Ya. Ayat ini juga menyampaikan satu motivasi yang sangat luar biasa, Ustaz. Iya. Diawali dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Justru di ayat ini Allah menyebut dengan syahrul Ramadan. Kalau di ayat sebelumnya ayyam ma'dudat, karena di sini Allah sedang mengungkapkan tentang
limpahan berkah yang ada di bulan Ramadan, di sepanjang bulan ini. Iya, iya. Ini dalam rangka memotivasi jiwa untuk minta lebih lama gitu. Iya. Kalau yang terkait dengan pelaksanaan minta cepat. Kalau terkait dengan limpahan rahmatnya pengennya lama gitu. Pengen Dan lama, itu diungkapkan oleh Allah di dalam ayat ini dengan syahru, bulan, bukan hari Iya, lagi, iya. tapi dengan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Agar ada kerinduan kita bisa mendapat lebih banyak mendapat lagi. lebih banyak, Masya Allah. Jadi maka kemudian diungkap oleh Allah dengan syahr, ya, syahrul Ramadan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini Allah menghimpun dua kemuliaan, dua keberkahan, ya, dua energi, sumber energi, Ustaz. Iya. Yaitu puasa dan diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Iya. Puasa di bulan Ramadan dan diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini kan dua kemuliaan, dua keutamaan yang dihimpun oleh Allah dalam satu momentum, dalam satu bulan ini. Nah, tentu ini diharapkan menjadi motivasi tersendiri gitu bagi jiwa-jiwa yang beriman, ya, orang-orang yang sedang berpuasa. Terkait dengan dua hal ini, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebagai sebuah motivasi yang terkait dengan manfaat ukhrawi gitu. Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat, pembelaan kepada seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan hamba yang berinteraksi dengan Al-Qur'an baik di bulan Ramadan terutama ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, keduanya nanti akan memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengatakan kepada Allah dalam hadis lanjutan hadisnya itu, puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya dulu menahan dia dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka beri pembelaan sekarang atas namaku, kira-kira begitu. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya menahan tidur di waktu malam di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan, maka berikan syafaat kepada dia. Nah, ini kan kalau direnungkan dan difahami, disadari, ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi orang yang sedang berpuasa gitu. Dan dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan pembelaan. Pembelaan ini apalagi di pengadilan itu kan sesuatu yang diperlukan. Bahkan dalam undang-undang di pemerintahan ini, orang yang berperkara di pengadilan kalau dia nggak punya pembela, nggak punya uang untuk bayar pembela, dia punya hak untuk diberi bantuan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, di akhirat ini Allah nyiapkan juga kita pembela. Di antaranya adalah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Nah, ini satu hal. Kemudian yang kedua terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, dan dengan berkat Al-Qur'an di bulan Ramadan kaum muslimin itu melakukan peperangan dan mendapatkan kemenangan yang sangat fenomenal di perang Badar. Nah, ini kan dua energi besar dihimpun oleh Allah yang harusnya dijadikan sebagai sebuah inspirasi bagi kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan energi perubahan gitu. Jadikan energi perubahan, karena ini jadi dua kekuatan yang dihimpun oleh Allah di satu bulan yang sama ini. Nah, dengan puasa di bulan Ramadan dan dengan sejarah bagaimana bangsa Arab yang dulu hanya dikenal sebagai penggembala kambing itu, dengan Al-Qur'an mereka bisa berubah menjadi para pemimpin dunia dan sukses membangun peradaban Islam selama berabad-abad lamanya gitu ya, dalam sejarah umat manusia. Harusnya ini menginspirasi kita ketika kita membaca ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada inspirasi sejarah, ada inspirasi kejayaan yang ingin disampaikan oleh Allah, ada inspirasi kekuatan lewat puasa di bulan Ramadan yang kemudian itu menjadi
bekal kekuatan kaum muslimin memenangkan peperangan di perang Badar. Perang pertama dalam Islam. ya. Saya kira ini inspirasi kekuatan yang sangat luar biasa. Harusnya direnungkan dan dijadikan titik tolak untuk mengawali perubahan di bulan Ramadan ini. Apalagi jadi di bulan Ramadan memang bukan lemah gitu, tapi justru menunjukkan kekuatan. Ya. Kalau kita baca ayat ini dengan konteks sejarahnya gitu. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Iya. Jadi itu konteksnya. Masya Allah, luar biasa ya. Apa ini karena memang mereka ingin berubah saja. Betul. Karena kalau kaum ini nggak mau berubah juga kan seperti firman Allah itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Ramadan ini Ustaz mengingatkan itu semua. Ternyata semua amaliyah Ramadan ini yang paling kentalnya itu di spiritualnya. Yang kalau dikaitkan dengan yang antum baca tadi itu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, berarti ya perubahan itu harus diawali dari hal yang sifatnya spiritual, yang bersifat nilai, yang bersifat kayak mental gitu. Jadi ini udah pas ini. Ramadan ini sebagai momentum untuk mengawali sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita, sesuai dengan Al-Quran yang dulu menjadi titik tolak perubahan besar bagi bangsa Arab yang kemudian menerapkan Al-Quran itu. Ya, ini luar biasa sahabat sekalian apa yang diungkap oleh beliau ya, dan ini tentu setelah seseorang tuh merasa tidak menjadi beban lagi dalam Ramadan ini, bahkan melihat betapa limpahan rahmat dan keberkahan Allah sedemikian luar biasa, itu ungkapannya syahr ya, pengen berlama-lama dengan Ramadan ini. Dan keutamaan tentu tadi di dalam ayat ini mampu menggabungkan dua kemuliaan dan keutamaan, yaitu bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Tentu ini dua hal yang akan bisa memberikan penolong bagi kita, memberi syafaat bagi orang-orang yang melakukannya. Mudah-mudahan ini pun akan bisa kita dapat syafaat dari Ramadan dan syafaat dari Al-Quran. Oleh karena itu, menetapi Ramadan 1443 ini, mari kita serius ya, gapai berbagai rangkaian ibadah Ramadan ini dengan sekuat tenaga kita, dan juga perbanyak tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi bukti bahwa pada saat nanti di hari kiamat, keduanya akan bisa membela kita, menolong kita, ya, memberi syafaat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Aun Rafiq Saleh Tamhid. Dan beginilah kajian asyik kultum asyik dalam kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.